kayak gue sampai lomba juga tetap main game. Kayak di asrama pas lomba jadi basically itu lomba di India karena IMC, jadi India IMC 2017. Kalian bisa search di IMC 2017. Jadi di sana udah deh, jadinya saking sombongnya nih anak gak jelas, udah main game di sana, nggak ada belajar apa-apa. Menurut gua kayak gampang lah ini harusnya. Terus ya udah lomba-lomba, tiba-tiba pengumuman, wow, honorable mention atau merit. Gua kayak cuma dapat merit. Aduh, gimana nih gue pulang, kayak tolong, takut nggak dapat medal apa-apa dari yang kayak gold IMSO tiba-tiba merit IMC kayak nggak dapat medal apa-apa. Terus gue kayak wow damn. Terus ada satu lagi, HP gue hilang. HP gue itu kayak jadi basically gue lagi tidur di bus, terus lagi main HP, terus ketiduran, terus kayaknya HP-nya jatuh, terus gue nggak nyadar. Terus jadi busnya udah pergi, pas turun gue cek kantong, HP gue nggak ada, hilang. Terus gue kayak wah, sepertinya ini tanda-tanda azab. Sudah kena azab, kena karma, kena semuanya. Jadi nggak dikasih medal dan HP hilang. Jadi itu gue pulang dengan muka sudah dihukum dan mati. Jadi ya itu, dan itu kayak lomba terakhir di SD. Jadi kayak wow, lomba puncak di SD gue malah nggak dapat apa-apa dan HP hilang. Jadi begitulah, tidak ada yang katanya mulus. Terus makanya abis dari udah jatuh di sana, makanya kerja keras lagi deh, latihan buat SMP sampai ITMO. Begitulah. Oke, sepertinya gue sudah ngomong kebanyakan dan saya tidak tahu kenapa. Mantap. Dari hashtagnya aja nih ada coasternya. Selama naik roller coaster mual nggak? Ya maaf guys, gue juga nggak tahu kenapa roller coaster. Gue juga bingung. Siapa yang nggak mau top 1 terus? Gue juga mau top 1 terus, tapi tiba-tiba turun aja. Ya itu go coaster gue asal bikin nih guys, karena roller coaster dan gue kayak masa hashtagnya David Go lagi, kayak sangat bosan. Jadi udahlah hashtag go coaster. Yay, IMC bareng Lutfi. Kayaknya iya deh, bareng Excel dan Lutfi. Terus kayak Excel kayaknya gold, terus Lutfi silver atau bronze. Terus saya merit. Pintar. Wow, kalian bisa tahu ya ceritain semester pendekmu di UC Berkeley. Jadi basically itu ya gue mau masuk lah ke Berkeley segala. Terus tiba-tiba ada summer program di sana. Gue kayak mau ikut supaya gue tahu, supaya gue bisa masuk ke Berkeley besoknya. Jadi kayak ya udah ikut Berkeley, terus ambil lah kelas matematika. Ada namanya kalkulus 3, multivariable calculus. Itu kayaknya kelas 11 summer ngerjain kayak gitu. Terus kayak jadinya itu basically cuma kayak summer program, jadi kalian itu ditaruh di kelas bareng-bareng anak kuliahan, tapi sebagai anak pre-college namanya, high school. Jadi pas ngerjain di sana itu kayak ya udah kalian high school tapi belajar dengan anak-anak kuliah dan dengan ada juga lecturer sendiri. Ya udah kerjain aja selama 2 bulan itu di summer class. Terus kayaknya ya udah kerjain kalkulus 3, dan pas gue kerjain kayak masih lumayan doable dan seru. Dan gue lupa sih nilai gue berapa. Seinget gue kayak 95 atau 96 lah. Terus kayak gue kayak sangat seru matematika. Makanya akhirnya gue milih matematika di Imperial juga. Terus kayak wow fun. Tapi pas sampai Imperial kayak wow, sebenarnya matematika tidak fun. Sangat pusing, sangat stres, dan gue nggak tahu apaan ini. Tapi ya begitulah.
Apa nih? Coba kita lihat. Reason ikut COC in the first place. Oh, itu udah. Strategi during 500 trial. Sebenarnya strategi nggak ada apa-apa ya. Strateginya ya selesaiin semua soal matematika. Udah itu doang. Karena kayak harusnya itu yang gue paling cepat. Jadi kayak kalau gue bisa selesaiin semua soal matematika dengan cepat, harusnya posisi gue aman itu. Jadi strategi gue cuma itu sih basically. Nanti kalau udah balik kuliah masih aktif live nggak? Ya kalau yang lain mau bolehlah atau gimana? Ya kalau lagi nggak sibuk bolehlah kapan-kapan lah sekali-sekali. Cuma jangan setiap hari lah guys. Jadi GPA gue turun, mati lah. Mau gimana? Nilai gue gimana? Belajarnya kapan? Cannot. Nyesel karena udah berusaha keras. Malah menurut gue kalau udah berusaha keras dan tetap kalah, ya itu nggak ada penyesalan dong. Karena kayak kalian udah do your best terus kalah, ya bagus lah. Yang makanya gue lebih kesel itu karena gue belum do my best. Karena kayak di sana yang soal yang menurut gue masih doable aja nggak bisa, terus jadi kalah di sana. Jadi kayak kesel. Tapi kayak it is what it is. It's life. Biasalah. Saudaraan sama ChatGPT. Kalau bisa juga enak ya bang. Gue setiap hari bisa nanya aja ChatGPT. Bisa nanya seperti nanya Koko sendiri. Capek banget gak ngelewatin game itu berurutan. Ya capek lah guys. Gak tau kalau bisa diceritain tentang syutingnya. Jangan. Cuma kayak itu lumayan berurutan lah. Jadi kayak emang kita revival sangat capek. Karena kayak sampai malam kerjanya dalam satu hari. Jadi tapi katanya emang sengaja biar kayak it's not easy to get revive. Make sense. Apa lagi? First impression jadi leader. Nah itu apa ya? Menurut gue kayaknya gue belum a good leader juga deh. Kelihatan juga kayak gue bisa help, gue bisa ngebantu mereka untuk ngerjain. Tapi kayak gimana ya leader yang kayak bisa ngeluarin kayak timnya jadi jago banget semua. Kayak menurut gue belum bisa di sana. Cuma first impressionnya kayak wow ini sangat beban yang sangat berat. Karena kalian biasanya kayak misalnya gue pas sebelumnya main spinning cube, main shuffle and recall kayak kalau gue pulang atau gue benar atau apa ya udah gue sendiri. Tapi kalau sekarang kayak gue salah dikit atau gue blunder, tim gue juga kena. Kayak nggak boleh gitu. Jadi kayak nggak boleh asal blunder, harus mikir yang benar. Kayak karena gue tidak mengangkat satu orang doang, gue mengangkat 4 orang yang sangat yang kayak wow sangat susah. Yang pertama kali sadar kamu ada bakat di math itu ortu atau diri sendiri. Ortu lah guys, semuanya itu tetap ortu. Gak mungkin lu SD anak-anak tiba-tiba kayak wow saya jago maths, gak mungkin. Palingan ortu atau kayak nilai atau guru lah, kayak nilai-nilai sekolah kalian misalnya tiba-tiba kayak jadi bagus 100 gitu atau kayak pasti gurunya ngomong ke ortu kayak ini seperti anaknya ada potensi, boleh dicoba bla bla bla. Dan menurut gue itu kayaknya sangat baik untuk dicoba. Klub bola favorit gak tahu guys, gue nggak ada klub bola gini. Ini kenapa apa ada inactivity gini. Gak apa lah guys, kita sampai jam berapa? Sampai jam 30 menit lah, jam 12 lah. Apakah setelah COC selesai ini bakal jadi less aktif di sosmed? Saya belum tahu sih guys, kayak kalian boleh bilang lah perlu mau konten-konten apa. Cuma gue bisa lah bikin beberapa konten kalau kalian mau. Kayak nanti gue bisa bikin untuk di Imperial kalau kalian mau day in my life atau mau tips. Nanti
Nanti bisa coba gue buat. Cuma ya gue bukan orang yang jago di sosmed. Cuma ya nanti gue coba ya. Ditunggu aja. Anaknya random di TikTok. Ya itu biar seru lah guys, lagi sama teman-teman. Masa kayak lihat orang pada kayak gitu, kayak ya udah mau ikut lah, biar seru-seru juga lah. Jangan diam-diam doang lah, nggak seru lah. Lanjut ceritain perjalanan di SMP. Oh, kalian mau lim SMP juga? Bakal mau. Tapi sangat panjang. Enggak sih, gak terlalu panjang sih. Wesen dan Itmo. Oke. Jadi basically udah selesai itu kelas 6 di IMC segala. Terus jadi kita mulai nih, udah masuk SMP. Terus tiba-tiba ya kan aku udah kenal ya Excel Sandy segala. Terus tiba mereka kayak, jadi kalau SMP itu kalian bisa ikut di kelas 7 atau kelas 8. Kayak kelas 7 ya kalian kalau ikut ya lawan-lawan anak kelas 8. Karena biasa anak kelas 8 yang ikut. Jadi pas udah kelas 7, tiba Excel Sandy itu nanya kayak, kamu mau ikut juga gak kelas 7? Karena mereka mau. Terus gue kayak, enggak lah, kayaknya belum ready, belum siap gini-gini. Terus jadinya mereka masuk deh pas kelas 7 OSN 2018. Terus kayaknya mereka medal juga, kayaknya Sandy emas, Excel silver atau apa gitu. Terus kayak, tapi kalau di SMP itu yang internasional kayak ITMO itu 2 tahun sekali, dan itu setiap tahun ganjil. Jadi 2018 itu gak ada. Makanya sebenarnya gue juga merasa untung sih. Jadi kayak 2019 itu ada. Jadi kayak dipanggil ke Platnas. Jadi ya terus akhirnya ikut deh OSN 2019. Udah latihan semua, terus kabupaten. Nah itu dimana gue ketemu seorang Lutfi. Dan kayak dulu sebenarnya udah ketemu Lutfi, cuma kayak karena gue pindah ke Banten, jadi kayak kita satu kabupaten, satu kecamatan juga, Tangsel. Jadi kayak gue dari kecamatan itu udah ketemu Lutfi. Terus kan biasa kan, ya gue udah merasa oke lah, kayak di kecamatan harusnya gue bisa di atas lah, di top. Terus jadinya pas ikut kecamatan, menurut gue udah bagus, tiba-tiba pas keluar ranking, set, lah kok nomor 2? Siapa ini nomor 1? Karena biasa gue pasti tahu kayak yang jago-jago itu siapa di sana. Kayak misalnya kayak tiba-tiba juara satunya Excel lah, atau juara satunya siapa, gue kayak oke, make sense. Terus tiba-tiba set, juara 1 Lutfi Bima Putra. Wow. Oh, jadi ada Lutfi di sini, kayak anak kayak siap. Terus jadinya akhirnya ketemu Lutfi. Terus tiba-tiba kita habis kecamatan itu ada Platnas, pelatihan. Terus itu di mana gue ketemu Lutfi dan kita sekamar dan kita kayak belajar bareng semua. Jadi akhirnya dekat. Terus provinsi kayaknya dia masih di atas gue. Jadi basically di atas yang nomor 1 itu Rafael, kalau kalian tahu Rafael Kaye yang di ngomongin Excel Sandy. Terus kedua itu Lutfi, terus ketiga gue. Terus kita bertiga lah ke Banten, yang kayak provinsi Banten ke nasional. Terus bareng-bareng, terus udah pelatnas semua, makanya gue juga ngobrol. Terus kita juga main game, main Brawl Stars lah. Terus sering jalan-jalan, terus seru banget itu. Terus udah masuk nasional. Di sana kayak gue nggak tahu sih what happened di sana. Terus tapi menurut gue kayak OSN-nya gue lumayan bisa pas waktu itu, kayak lumayan bisa nge-solve dan kayak pas lah soalnya. Makanya kayak akhirnya nanti gue bisa kasih lihat sih yang kayak ada video gue kayak pas perunggu keluar. Seperti biasa gue kayak perunggu nggak ada gue tidak ada medal, gue nggak mungkin kayak misalnya kayak di perunggu aja dia udah perunggu. Kayak waktu itu pas Lutfi keluar apalagi kayak Lutfi aja perunggu, gue mau dapat apa? Kayak gimana caranya gue dapat medal? Kayak Lutfi aja perunggu, kayak gue gimana cara dapat medalnya? Jadi kayak gue perunggu perak gak ada, gue kayak
help. Terus tiba emas kedua Rafael. Gue kayak wah masa bisa sih. Tapi gue kayak menurut gue kerjainnya lebih banyak soalnya dan lebih bisa. Jadi menurut gue kayak harusnya dapet. Tapi nggak dipanggil. Dan akhirnya di emas keempat baru akhirnya dipanggil. Gue kayak kenapa sih selalu dipanggil akhir-akhir. Untung bukan ke emas kelima. Kalau emas kelima lebih parah lagi kayak terakhir. Cuma emas keempat terus udah deh dipanggil terus kayak wow, yeay emas, yeay kayak kerja keras gue bener lah, kayak yeay dapat emas. Terus kayak gue kayak ada kayak emas juga dijanjiin kayak dapat dikasih makan atau apalah, kayak ditraktir makan. Terus kayak hore. Terus juga kita ke Jogja bisa main segala. Terus akhirnya dari yang emas silver itu kita diundang lah ke Platnas 15 orang, ke Platnas ITMO di Bogor. Platnas ITMO di Bogor 15 orang dan tahap 1 itu kayaknya 2 mingguan. Terus kayak diambil 8 orang karena mau bikin 2 tim kayak 4-4. Terus ya di sana lah kita main seru banget kayak hotelnya juga ada biliar. Gue lupa sih hotelnya hotel apa ya di Bogor tuh, kayak yang dekat banget sama Istana Bogor. Gue lupa lah, hotel tua gitu. Terus ya di sana lah kita main-main setiap hari. Terus kayak sambil ujian-ujian. Terus kayak sangat seru. Dan di sana for some reason ada kayak ujian yang kayak lumayan gue bisa. Terus kayak gue selalu dulu sangat ambis yang hidden gitulah. jangan kelihatan ambis lah, tapi harus ambis dikit lah biar menang lah. Oh ya benar, Hotel Salak. Wih, jago juga kalian. Hotel Salak yang ada biliarnya dan ada kayak garden di luar gitu. Ya benar, Hotel Salak. Terus ya udah di sana 2 minggu semua. Terus pas ke tahap berikutnya itu gue lumayan dekat sama guru-gurunya, jadi gue sering nanya kayak menurut gue lolos gak? Terus kayak lolos. Dan gue itu IDN 1 lah, kayak literally kayak dari 1 sampai 8, jadi gue yang pertama lah, hoki lah. Terus kedua itu Rafael, karena kayaknya ada kayak satu ujian yang kayak nilai gue lumayan di atas. Terus gue kayak yeay, oh iya bisa kalian Rafael, keren, mantap. Terus kayak udah. Terus jadinya kayak 1 sampai 4 itu satu tim, IDN 1 sampai 4. Terus IDN 5 sampai 8 itu satu tim, jadi Indonesia 1 sama Indonesia 2. Terus udah. Tapi kalau yang tahap 2 itu kalian mau tahu, Platnasnya itu 1,5 bulan. Jadi imagine 1,5 bulan kita di satu hotel lah, tanpa HP, tanpa apa-apa. Setiap hari belajar matematika dari pagi sampai malam. Paginya jam berapa ya? Seingat gue jadwalnya itu pagi jam 5 bangun. Terus senam, olahraga sampai jam 6. Terus breakfast, mandi semua sampai jam 8. Terus jam 8 mulai sesi sampai jam 10 atau 10. Terus 10 sampai 10.15 atau 10.30 itu snack. Terus 10.30 sampai jam setengah 1 itu belajar lagi. Setengah 1 sampai jam 2 itu lunch, makan siang. Jam 2 sampai jam setengah 4 belajar. Setengah 4 sampai jam 4 snack. Jam 4 sampai 6 belajar. Terus 6 sampai 8 atau 9 gitu lah. 6 sampai 8 itu mandi sama dinner segala. Atau 6 sampai 9 seingat gua malah. Terus jadinya abis itu 9 sampai setengah 11 atau 9 sampai 10 itu sesi malam, sesi belajar malam. Itu kebanyakan kayak diskusi, ngerjain eksplorasi yang game-game. Karena kayak di ITMO juga ada soal-soal eksplorasi, jadi lebih yang seru-seru lah malam-malam. Terus 10.30 tidur. Terus ulang lah setiap hari, kecuali hari Minggu kayaknya. Minggu baru beda, sisanya sama semua kayak gitu. Tapi Lutfi nggak ikut karena kan dia perunggu waktu itu. Jadi dia nggak ikut Platnas. Terus jadi kayak
ya udah kita berlapan 1,5 bulan, makanya lama-lama gue dekat sama yang berlapan itu. Dan ya setiap hari main snack, kita juga main kartu, main gini-gini. Terus tapi nggak boleh pegang HP kan semua, jadi ya entertainment kita cuma antara main kartu atau nonton TV. Ya udah, jadi setiap hari lah kita kayak gitu. Gue lupa hotelnya namanya hotel apa, di Bogor juga, kayak depan McD gitu, kayak Oni atau apa deh. Cuma ya begitulah, nggak salah. Ya udah 1,5 bulan. Habis selesai itu kita dikasih kayaknya waktu 2 hari 3 hari, terus habis itu langsung berangkat. Dan yang apa guys, berangkat ke India lagi. Mas, gue 2 kali disuruh ke India dan di sekolah yang sama. Wow. Dan mas saya kayak trauma berat gue di India. Kayak help, HP gue hilang, ini gue hilang, asrama. Imagine lu tinggal bertujuh di asrama bertujuh. Gue kayak, apa ini? Gue biasa ke OTM, ke IMSO aja dapat hotel. Ini masa gue tinggal asrama bertujuh. Kayak. Tapi untungnya pas 2019 itu mereka udah renov, jadi kayak asramanya udah bagus dan kayak kamarnya berdua-dua, jadi gue kayak iya bagus. Terus kayak sangat seru. Tapi kayak, masa gue ke India lagi 2 kali, kayak help, kayak ke tempat sama 2 kali ke India. Gue kayak at least kemana lah, jalan-jalan lah ke Thailand ke Filipina Cina. Kenapa ke India lagi? Kayak tolong. Cuma ya sangat seru lah, kayak negara baru lah, gue nggak pernah, jadi seru. Terus di situ ITMO ya udah belajar. Jadi kayak kalau ITMO kayaknya seingat gue 2 hari juga deh. First itu individual, terus hari kedua itu tim. Jadi kayak terus makanya kalau kalian lihat yang medalnya banyak itu karena kategorinya banyak. Jadi kayak kategorinya ada 4. Ada individual, itu yang kalian nilai individual kalian sendiri. Terus ada tim, itu nilai tim. Jadi terus ada bracketnya, jadi kayak ada green, blue, red, yellow. Terus kayak misalnya Indonesia 1, Indonesia A itu di green, Indonesia B itu di yellow. Terus ada Thailand A, ada Cina A, ada Malaysia A, begitulah banyak. Jadi tim kontes itu untuk kontes di bracket itu. Terus grup kontes itu tetap di bracket itu, tapi grup itu kayak basically 4 orang di tim, individualnya itu dijumlahin, terus kayak dilawan sama orang-orang di bracket. Terus kayak setiap kategori itu bakal dapat, jadi sama kayak juara 1-nya dapat gold, juara 2-nya dapat silver, juara 3 dapat bronze. Terus tapi nanti ada kategori yang paling gede itu namanya kategori overall. Jadi kayak kategori overall itu basically nilai individual berempat ditambah sama nilai tim. Terus kayak tapi ini bracketnya sama semua orang, jadi sama semua tim, kayak bukan cuma green, blue, red lagi, tapi sama semuanya. Terus jadi basically kenapa kita dapat 3, gue dapat 3 gold itu basically di individual itu gue gold, individual itu dapat gold. Terus tim kontes itu kita juga juara 1 dapat gold, sama kita juara umum. Jadi kayak overall champion nilai individual plus tim kita itu paling tinggi di antara semuanya. Dan itu kita kaget juga, kayak wow kok bisa, kayak keren juga, hehe. Terus jadi dapat 3 gold. Sebenarnya harusnya ada 1 silver lagi dari grup kontes, karena grup kontes itu kita first runner up, jadi kayak juara 2. Kayaknya kita kalah sama Thailand deh, Thailand A seingat gue. Tapi kita menang overallnya, yay, mampus. Terus kayak harusnya jadi basically 3 gold 1 silver. Tapi kayak setiap kategori yang bukan individual itu juga dapat pialanya. Jadi kayak tim kontes itu dapat piala champion, grup kontes itu dapat piala first runner up, terus overall champion itu dapat piala champion, overall champion. Makanya jadi kayaknya foto yang kalian lihat itu yang kayak ada bulat, pialanya itu atasnya bulat, itu piala overall champion. Jadi kayak ya di sana lah kenapa basically ada gold medalnya banyak. Terus ya udah abis itu selesai semua, ya udah deh, itu di mana gue juga ketemu Lutfi segala, ketemu Exo lagi, ketemu teman-teman yang lain, dan akhirnya udah deh selesai di SMP.
Terus akhirnya, tapi kalau untuk SMA itu kayak kalau kalian OSN-nya SMP Go, itu kalian boleh ikut SMA pas OSN SMA pas kalian masih SMP. Makanya gue kelas 9 itu ikut OSN SMA. Dan itu seingat gue perunggu pertama lah. Dan menurut gue kayak itu very very hard, cut off-nya very tinggi. Karena menurut gue kayak harusnya gue bisa, terus tapi tetap dapat perunggu. Tapi ya udahlah, very fun. Udah deh, begitu deh cerita Olim yang ya sangat tidak ada, ya begitu aja lah. Makanya kayak dari kecil itu udah lumayan kenal sama anak-anak season 1 sebenarnya. Makanya pas season 1 ikut gue kayak wow seru juga. Terus kayak gue ketemu orang-orang ini lagi. Kayak kalau gue ikut ini apakah gue bisa ketemu orang ini dan melawan lagi, yang sangat seru. Bisa kompetitif lagi. Cerita masuk Imperial. Oh, oke. Kalau masuk Imperial itu basically gue apply ke UK. Jadi apply ke UK itu kalian bisa pilih 5 uni. Jadi kayaknya gue pilih Oxford, Imperial, UCL, Manchester, Edinburgh seingat gue. Jadi udah kalian pilih-pilih semua. Terus kayak Oxford sama Imperial itu kalian perlu tes masuk. Dan kayak waktu itu pas gue itu tes masuknya sama buat Oxford sama Imperial, MAT. Makanya gue milih Oxford dibanding gue milih Cambridge. Karena tesnya sama, jadi sekalian aja gue tes buat Oxford itu udah tes buat Imperial juga. Jadi ya udah, dan menurut gue kayaknya tes masuk itu sangat ngaruh sih ke semuanya. Kayak ke gue masuk Imperial. Dan kayaknya kayak waktu itu MAT dan kayaknya nilai gue itu 77 lah. Dan kayak average itu sekitar 50-an, 50 atau 52, 55. Jadi kayak lumayan tinggi. Jadi kayaknya makanya Imperial juga akhirnya masuk Imperial. Tapi juga itu ada juga lah dengan esainya, dari esai yang kayak gue ceritain journey gue di maths kayak dari Olim. Terus akhirnya gue ngerjain research paper juga di sekolah tentang kalkulus sama tentang fractals gitu namanya. Sama juga ada ngebantu kayak ngevolunteer ngajar matematika online ke anak-anak SDN gitu, SDN Dompu namanya. Jadi kayak ya gue nyeritain aja semua journey gue di mat sama kayak, tapi yang paling penting kayak menurut gue tes masuknya sih. Tapi kalau buat major lain kayaknya ada interview juga deh. Tapi interviewnya ingat ya, interviewnya kebanyakan itu pasti bukan interview kayak pertanyaan kayak kenapa kalian mau masuk ke Imperial gini, tapi lebih ke kayak ngerjain soal. Kayak mereka nanyain kayak misalnya kalian mau masuk fisika, ya udah mereka nanyain soal fisika kayak menurut kalian kalau fisik gini-gini gimana. Terus kalian harus kasih ide. Jadi benar-benar harus belajar lah. Karena UK itu very academic. Jadi ya begitulah. Oke, lanjut. Capek guys sebenarnya. 5 menit lagi ya. 10.50. Capek juga ngomong. Maaf. Kapan-kapan lagi lah. Kapan-kapan. Oke. Sejauh ini udah megang berapa banyak medali? Gak inget sih guys. Kalau medali OSN 3. Jadi SD perak, SMP emas, SMA perunggu. Cuma kalau meda-meda lain adalah meda-meda lomba lain. Tapi buat lomba-lomba gede itu aja. Maaf ya guys kalau gue ngomong kebanyakan. Agak Oke, kita lanjut ini. Gue jagoin siapa di sisa 24 cast. Gak usah ditanya lah, siapa lagi? Udah gue ngomongin kan 2 kali pas gue elim. Lutfi Bima Putra. Kenapa kamu sangat support Lutfi? Ya, dia juga nge-support gue guys. Dan kita emang, walaupun kita rival dari lama, ya sebenarnya kita juga saling support dan sebenarnya lebih mau ketemu, mau lawan bersama sih. Jadi kayak
Makanya pas gue elim itu dia sedih karena kayak gak bisa lawan gue lagi. Dan kayak dia pengen banget lawan lah. Dan ya kayak gue mengambil itu sebagai apa ya, fun dan sebagai jokes. Dan gue tahu beberapa orang belum tentu bisa mengambil itu sebagai apa ya, sebagai seru dan happy gitu. Pasti beberapa orang kayak kenapa dia pengen banget kayak mau lawan dan ngebunuh orang gitu. Tapi menurut gue emang dia kayak gitu sih, kayak, dan gue suka juga will of fight dia kayak gitu, kayak sangat bagus. Dan apa ya, jadinya dia pede lah, percaya diri dengan dia sendiri dan dia bisa mengalahkan yang lain. Ya bagus lah, dan itu juga sangat kepake di COC. Dan kayak ya sebenarnya kalau gue kalah lawan dia atau gue menang dari dia, kita juga sebenarnya nggak ada hard feeling apa. Jadi pas dia di atas gue di atas dia, ya kayak normal, it's a normal thing dan seru. Kayak malah lebih seru daripada kayak kalian di atas terus kayak atau gimana. Kita selalu ada rival yang kalian bisa lawan dan bisa patokin diri kalian gitulah. Ya misalnya kayak kalau Lutfi di atas, gue kayak berarti sekarang gue harus lebih jago dari dia. Jadi gue harus di atas dia gitu. Begitu. Pernah burn out gak sama belajar? Pernah dong. Siapa yang gak pernah? Kayak itu hal normal. Kayak bosen belajar atau capek belajar. Kayak siapa yang gak bisa kayak gitu. Kayak semua orang pasti pernah bosen lah. Kayak, dan tapi kalian harus ada cara kalian untuk melepas dari bosen itu. Dan gue itu olahraga atau kayak keluar dengan teman atau olahraga dengan teman, dan menurut gue itu sangat seru dan kayak sehat juga. Jadi nggak cuma duduk doang, kalian juga tetap ngerjain semuanya. Traveling juga, gue suka banget traveling. Dan mumpung gue lagi di UK, kayak kita bisa travel kemana-mana dan explore tempat. Makanya kemarin kan ada yang gue post yang di Spain. Ya kalian bisa lihat. Dan kalau kalian pengen ada vlog travel, bolehlah, nanti bilang lah, gue coba ya. Walaupun ya gue nggak tahu gue bisa ngevlog sendiri kayak gimana, dan saya sangat takut. Tapi ya udah deh, kalau mau. Main ML atau Roblox? Main guys, main. Dulu lumayan lah main ML. Biasanya mid lane atau apa, sama dukung siapa? Enggak, gue mainnya jungle. Gue main jungle. Dukung apa ya? Sebenarnya sekarang sih masih Kingdom ya. Masih dukung Kingdom lah. Kingdom Pride. Udah guys, jam 12 lah, tanggung. Tuh, FIFA RRQ. Udah sih ini guys, pertanyaan atau ada lagi ya? Gue belum refresh lagi. Ya 5 menit. Kayaknya udah habis juga pertanyaannya. How can you manage your time to work, study, and entertain yourself? Do you even have free time? Of course I have free time. Kayak of course study itu banyak. Kayak harus study banyak. Apalagi kalau I have my own part-time work. So basically kayak gue ngajar lah. I teach Olympiad kids di UK sebagai part-time buat jajan juga. Terus kayak ya di balance lah, kayak gak mungkin kalian belajar 24/7 juga. Kayak misalnya belajar pagi, siang, terus malamnya keluar atau keluar sama teman, begitu deh. Lumayan seru, bisa lah. Kalau priority itu apa ya, kayak nggak ada kata males atau kata gak bisa, lebih ke kata
prioritas. Jadi kalau kalian tidak memprioritas situasi atau bahan itu, ya kalian nggak bakal bisa lah, karena menurut kalian itu tidak penting. Jadi nggak bakal dipelajarin, nggak bakal put effort untuk mengerjakan itu. Tapi ya kalau kalian prioritasin itu, ya pasti bisa kalian kerjain lah, no matter how hard. Kayak susah-susah untuk kerjain itu yang menurut kalian tetap gampang. Bukan gampang sih, seru. Ya guys, 11.55 lah, santai. Apa selalu tenang? Enggak guys, itu kelihatan aja tenang. Siapa bilang tenang? Ini deg-degan. Skor IELTS gua kemarin itu 8.0. Lulus kapan dari uni? Tahun depan guys, 2026. 1 tahun lagi. Yeay. Sekarang lagi di Indo. Ya guys, ya harus kalem lah. Masa kelihatan heboh kayak wah gonggong. Kalem lah. Di memori. Ya sebenarnya kayak apa ya, memori. Sebenarnya gue dulu pede-pede aja dengan memori, makanya kayak di shuffle and recall juga bisa. Cuma kayaknya cara gue memorize dengan situasi yang gue harus mengerjakan itu beda, dan gue tidak menyadar itu. Dan kayak sebenarnya lihat lockernya juga lumayan susah guys, makanya ada yang kayak gue kebalik lah lumayan. Tapi kayak cara gue hafal beda lah, salah jadi nggak bisa. Dan ya kalah lah dengan yang lain. Mau gimana deh. They were a better person than me that day. Hashtagnya kan dipakai selamanya kan, bukan malam ini aja. Boleh guys. Menurut kalian apa hashtagnya bagus? Ya kalau menurut kalian bagus ya pakailah. Boleh pakai aja. Itu gue asal bikin kok sebenarnya. Gue kayak gue roller coaster dan ya udah go coaster. Yeay. Ya lanjut sih. Tapi gue juga nggak terlalu ngerti sih kayak cara lanjut hashtagnya gimana. Ya kalian lebih ngerti lah. Tapi oke. Selama di Imbra kangen masakan Indo nggak? Ya of course. Makanya gue juga kadang masak Indo sendiri. Kayak gue bikin rendang, ayam goreng, apalagi ya. Sempet bikin opor, bikin lupa deh apa. Cuma dan kayak kadang-kadang juga sering datang ke masakan Indo juga. Jadi sering ngobrol sama orang-orang yang di restoran Indo, walaupun sangat mahal di London, kayak nasi padang, bakso, ayam penyet itu kayak sekali makan bisa 200 ribuan. Jadi kayak jarang-jarang juga. Cuma kalau lagi kangen bisa deh. Jadi daripada gue makan di luar Indonesia, mending gue masak sendiri. Ya bukan yang seenak itu, tapi ya menurut gue masih enak-enak aja dan bisa dimakan. So ya udah. Iya, masak lah biar hemat dulu guys. Kok nggak very mahal. Dan kayak masakan sendiri kadang lebih enak tau daripada di luar, karena kalian bisa mengadjust dan bisa tergantung bumbu kalian sendiri. Jadi bisa banyak asinnya, bisa banyak micinnya, bisa pakai ini, bisa pakai itu, dan kayak bisa eksperimen. Jadi seru masak. Cuma ya gue bukan chef ya, gue bukan orang yang jago masak. Cuma basically masak untuk survive. Dan ya menurut gue makanan gue masih enak-enak aja, so yay.
senang belajar sendiri atau bareng teman? Menurut gue itu beda. Kayak kalau gue lagi perlu hafalan atau gue perlu login, itu gue belajar sendiri. Karena menurut gue kalau sama teman nanti pasti ngobrol. Tapi kalau untuk ngerjain problems, untuk ngerjain tugas dengan teman lebih enak sih, karena kayak ada masukan yang banyak. Jadi kalau menurut kalian ngomong apa, menurut mereka bisa di-argue kayak, oh ini salah menurut gue gini-gini, enggak kok gini. Jadi kayak lebih efektif. Makanan yang paling pede buat dimasak apa ya? Apa yang gue sering masak? Gue sering masak kayak soy glaze chicken. Sering masak juga kayak salted egg. Bahkan ayam sih, ayam paha gitu. Teriyaki chicken. Yang gampang-gampang lah, kayak paha. Beli chicken thigh yang masih bone in gitu. Terus kalian debone. Karena murah. Kayak gue beli chicken thigh 2 kilo. Tapi masih bone ya. Jadi kalian harus potong tulangnya sendiri. Dibuka. Kayak nggak tahu sih, gue pernah baca kayak namanya butterfly cut gitu. Jadi panjang kayak tahu nggak, buat ayam shilin gitu yang panjang. Terus jadinya 2 kilo itu cuma 5 pound, which is 100.000. Jadi kayak lu bisa makan kayak berapa kali 6 kali 100.000 atau lebih. Jadi kayak ya udah, beli 2 kilo itu langsung gua potong-potong semua, langsung gua ilangin tulangnya semua, biar kayak nanti kalau mau masak tinggal digoreng atau tinggal di pan fry, atau kalian mau oven, kalian mau roast, apa aja bisa sih. Terus ya tinggal ganti-ganti bumbunya aja, cuma semuanya pakai ayam. Dan kayak ayam paha, enak, ayam paha, murah lagi, very fun. Terus masak apa ya? Sering masak daging, masak udang, nasi goreng. Banyak sih, sebenarnya nggak terlalu inget, banyak banget. Tergantung lagi pengen makan apa aja. Biasa search aja di Google, di YouTube, kayak lagi ada apa. Oke guys, 1 menit lagi. Udah deh, 1 menit lagi, cukup lah. Udah cukup. Perlu apa nih 1 menit kita selesai. Maaf ya Ping. Pose. Mau pose apa? Pose, oke. Tim 8. Gimana cara pose 456? 4 5 6. Anjay. Yeay 4. Udahlah, gak tau lah. Dah. Oke guys, goodbye. Terima kasih untuk yang sudah mendengar gue ngomong gak jelas ini. Bye bye.